Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dari video saya sebelumnya terkait dengan pengangkatan honorer yang sudah diangkat menjadi P3K yang rencananya akan dialih statuskan menjadi PNS. Kabar ini sekaligus juga menjawab kegelisahan rekan-rekan sekalian, terutama honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Apakah memang kebijakan pengangkatan P3K menjadi PNS ini bagi semua formasi? Jadi silakan disimak secara lengkap dan sampai habis penjelasan di video ini agar rekan-rekan sekalian bisa jelas ya terkait dengan informasi alih status P3K menjadi PNS ini. Apakah untuk semua formasi ataukah hanya untuk formasi tertentu saja? Kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jika terus ingin mendapatkan informasi terkini, perkembangan terbaru kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan informasi seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, kabar gembira beberapa waktu yang lalu di mana pihak istana memberikan restu resmi atas usulan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kabar ini sontak membuat kaget rekan-rekan sekalian, khususnya para tenaga P3K, P3K teknis maupun P3K guru dan kesehatan. Banyak yang bertanya apakah kebijakan pengalihan status honorer menjadi P3K ini diterapkan dan ditetapkan bagi seluruh formasi. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Presiden Hasan Nasbi beberapa waktu yang lalu, di mana salah satu poin yang disampaikan adalah pengalihan status P3K itu dilakukan tanpa melalui seleksi ulang atau tanpa melalui tes. Artinya para P3K itu tidak perlu mengikuti tes kembali sebagaimana biasanya dilakukan di dalam proses pengangkatan CPNS. Jadi jika selama ini untuk proses pengangkatan CPNS harus dilakukan melalui proses seleksi kompetensi dasar melalui sistem CAT. Nah, berdasarkan kebijakan yang diambil oleh istana, itu sudah menegaskan bahwa P3K ini nantinya akan diangkat tanpa harus melalui proses seleksi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskresi Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis demi kemaslahatan publik. Diskresi ini nantinya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk surat keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan alih status tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, meskipun pengangkatan menjadi CPNS selama ini itu ditetapkan melalui keputusan pemerintah ya, peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka kebijakan diskresi ini nantinya akan secara resmi ditetapkan dan disahkan serta diatur teknisnya melalui surat keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan alih status tersebut. Ada hikmah penting yang bisa kita ambil rekan-rekan sekalian. Ternyata kebijakan yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri itu sebenarnya bisa atau ada ruang diskresi yang bisa diterbitkan oleh pemerintah melalui surat keputusan presiden atau kebijakan diskresi presiden selaku kepala negara, di mana kebijakan itu bisa diambil apabila memuat keputusan strategis demi kemaslahatan publik. Jadi di sini ada poin keputusan yang bisa ditetapkan melalui diskresi presiden itu apabila berkategori strategis dan demi kemaslahatan publik.
Nah, sekaligus ini bisa menjawab rekan-rekan sekalian apabila memang saat ini honorer atau P3K belum untuk semua formasi belum bisa diangkat dan dialih statuskan menjadi CPNS, bisa saja nanti ke depannya Presiden akan mengambil atau mengeluarkan kebijakan jika memang dianggap perlu. Jadi kebijakan diskresi ini target maksimalnya akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025, di mana SK Presiden itu diharapkan sudah terbit dan menjadi pedoman legal bagi kementerian terkait. Jadi bulan depan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2025, diskresi Presiden alih status P3K menjadi CPNS ini sudah bisa ditetapkan dan SK Presiden nantinya akan menjadi acuan bagi kementerian terkait untuk melaksanakan kebijakan ini. Nah, pertemuan nantinya Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan, serta sejumlah kementerian, termasuk juga Kemenpan-RB serta Badan Kepegawaian Negara, sudah melaksanakan pertemuan terkait dengan mekanisme pelaksanaan serta regulasi teknis terkait diskresi agar implementasinya terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Dukungan dari lintas kementerian menjadi bukti bahwa kebijakan ini bukan hanya keputusan sepihak, melainkan hasil sinergi antar lembaga. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah semua formasi, nah ini yang paling penting ya, apakah semua formasi akan mendapatkan atau merasakan kebijakan yang sangat bermanfaat ini? Tentu melalui penjelasan dari juru Istana Presiden, Kantor Komunikasi Presiden, ternyata pengangkatan atau alih status P3K menjadi PNS itu hanya dikhususkan bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus P3K dari perguruan tinggi negeri yang baru ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa kebijakan alih status P3K menjadi PNS itu hanya ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan atau tendik di perguruan tinggi negeri yang baru. Bagaimana dengan formasi lain, formasi guru, teknis administrasi lainnya, apakah mendapatkan kebijakan ini? Tentu berdasarkan apa yang disampaikan, untuk tenaga guru, tenaga teknis administrasi, dan tenaga kesehatan itu belum bisa ya, tidak termasuk di dalam kategori untuk dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan, demikian info kali ini, sekaligus mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi rekan-rekan sekalian. Dan jika memang masih ada yang mau dipertanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.